శత్రువుని కొట్టాలంటే కసుంటే సరిపోదు, కంటెంట్ ఉండాలి. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Badsah. Bagaimana keseruan filmnya? Ini dia alur ceritanya. Selama 20 tahun terakhir, dunia gangster khususnya di wilayah Asia dikuasai oleh pria bernama Sadhubai. Sadhubai sangat dicari oleh kepolisian India. Dia adalah dalang utama di balik kasus teror belakangan ini. Tak main-main, aksi teror yang dilakukan oleh Sadhubai terjadi di mana-mana dan memakan banyak korban jiwa. Hanya ada satu orang saja yang berani menentang dan melawan Sadhubai. Orang itu adalah Badsah, ketua gangster yang beringas yang menjadi rivalnya Sadhubai dan menjadi incaran para polisi. Badsah dan kelompoknya sering menghabisi gangster musuh-musuhnya. Namun saat ini kengerian Badsah mulai meluntur. Anak buah Sadhubai yang berada di Hong Kong berhasil menangkap dirinya dan juga ayahnya. Saat ini Badsah dan ayahnya berada di genggaman Sadhubai. Ayah Badsah yang ditahan di sana hendak dihabisi oleh seorang yang bernama Crazy Robert. Badsah yang melihat hal tersebut tentu saja marah. Meski sudah dirantai, namun nyatanya Badsah berhasil melepaskan diri. Dia dengan mudah menghancurkan rantai tersebut dan menyelamatkan ayah tercintanya. Badsah langsung menghajar, menerjang dan melibas semua anak buah Sadhubai. Dengan sangat brutal, mereka lalu pergi meninggalkan Crazy Robert yang ketakutan. Setelah melihat kebrutalan Badsah, beberapa waktu kemudian, Badsah pergi ke kota Milan, Italia. Di sana dia jatuh cinta dengan seorang aktivis sosial wanita bernama Janaki. Karena cintanya tersebut, Badsah rela membantu Janaki untuk mengumpulkan donasi demi terlaksananya acara aktivis. Untuk bisa terus berada dekat dengan Janaki, Badsah kemudian berpura-pura menjadi seorang korban yang hendak bunuh diri karena baru saja diputusin pacarnya yang bernama Sari. Tentu saja, Sari hanyalah bualan semata. Begitu pula dengan nama Rao. Nama itu adalah nama palsu yang digunakan oleh Badsah pada Janaki. Janaki menggunakan semua cara untuk menghentikan Rama Rao yang hendak bunuh diri. Dia mengatakan kepada Rama bahwa dia akan membantu Rama untuk menemukan makna dari hidup yang sebenarnya. Janaki juga membolehkan Rama untuk tinggal di rumahnya. Semua itu Janaki lakukan untuk mengawasi Rama agar tidak bunuh diri. Taktik Badsah ternyata berhasil. Kini Janaki memiliki alasan untuk terus dekat di sisinya Rama. Usut punya usut, ternyata Badsah sengaja mendekati Janaki bukan tanpa alasan. Dia memiliki alasan besar yang memaksanya untuk terus berada di sisi Janaki. Anak buah Badsah yang ada di India melaporkan kepada Badsah bahwa anak buah Sadhubai juga terbang ke Milan untuk memburu Badsah. Saat berada di dekat Janaki, Badsah selalu menyamar sebagai pria culun yang baik hati. Suatu hari, Badsah yang sedang bersama Janaki CS diserang oleh anak buah Sadhubai. Janaki yang melihat hal tersebut mengira bahwa anak buah Sadhubai mengincar dirinya. Badsah lalu mengajak Janaki kabur menyelamatkan diri. Namun di tengah jalan, Janaki tiba-tiba berhenti. Dia berkata kepada Badsah bahwa dia tidak takut sama sekali. Dia akan melawan mereka semua. Janaki juga meminta Badsah untuk tidak jadi pengecut. Luapkan amarahmu Badsah, anggap saja mereka itu adalah mantan pacarmu. Badsah lalu berubah pikiran. Saat itu juga dia menjadi beringas. Badsah menghajar semua anak buah Sadhubai dengan sangat mudah. Janaki lalu berbangga diri. Dia merasa jika semua itu berkat dirinya yang berhasil membangkitkan keberanian Badsah. Kepedean itu semakin bertambah ketika Badsah mengatakan bahwa dirinya bisa mengalahkan orang-orang itu berkat Janaki. Badsah benar-benar jahat, dia tega membodohi Janaki dan mempermainkannya. Saat Badsah sedang mabuk bersama Dasu temannya, dia langsung mengubah sikapnya itu seketika ada Janaki di sana. Badsah langsung memuja-muja Janaki yang kemudian membuatnya luluh dan besar kepala. Sejak saat itu, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Janaki. Sementara itu, di India, Badsah disebut-sebut telah membunuh petinggi polisi DIG Balaram, M. Aditya atau Adi, seorang polisi yang menjadi penggantinya Balaram
sangat marah kepada Batsa. Dia ingin menghabisi Batsa sebagai balas dendamnya atas kematian Balram. Lantas, siapa sih identitas Batsa aslinya? Diketahui Batsa merupakan anak laki-laki dari ayahnya yang bernama Dhanraj, seorang konglomerat India yang memiliki royal kasino terbesar yang ada di Macau. Dhanraj juga bekerja untuk Sadhubai. Hanya Hong Kong lah yang merupakan satu-satunya negara di Asia yang sangat sulit dikuasai oleh Sadhubai. Hal tersebut dikarenakan Hong Kong dikuasai oleh gangster bernama Violent Victor. Suatu ketika, Victor mengganggu bisnis ayahnya Batsa. Batsa yang mengetahui hal tersebut tak diam begitu saja. Dirinya yang tidak takut sama siapa saja, lalu bergerak dan menghajar Victor. Di mana Batsa, Victor dan semua anak buahnya tak lebih dari sekedar kerucu-kerucu belaka. Mereka semua dilibas Batsa dengan sangat mudah. Kehebatan Batsa sampai ke telinga Sadhubai. Sadhubai lalu memanggil Batsa untuk pergi menemuinya di India. Di sana, Sadhubai meminta Batsa untuk menyelamatkan anak buahnya yang bernama Anthony. Sadhubai menduga jika Anthony diculik oleh Victor. Batsa lalu menyetujui permintaan tersebut dengan syarat jika dia berhasil menyelamatkan Anthony, maka Macau akan menjadi wilayahnya. Usut punya usut, ternyata Batsa memiliki misi rahasia sendiri. Misi ini tentu saja tidak diketahui oleh Sadhubai. Ternyata Anthony tidak diculik oleh Victor. Victor bahkan tidak terlibat dalam kasus penculikan itu. Dalang dibalik penculikan Anthony ternyata adalah Batsa. Batsa lalu mengatur skenario dengan menghabisi Johnny, anaknya Victor. Kematian Johnny membuat Victor menjadi murka. Dia bahkan bersedia untuk bekerja sama dengan Sadhubai yang merupakan musuhnya. Victor berjanji akan menyerahkan Hong Kong jika Sadhubai berhasil menghabisi Batsa. Victor juga mengungkapkan bahwa Batsa lah yang kemudian menculik Anthony. Sadhubai lalu bergerak cepat. Dia mengirim anak buahnya untuk menyerang Batsa. Namun serangan mereka ternyata adalah salah sasaran. Mereka malah menembak mobil yang dikendarai oleh Dhanraj. Ayahnya Batsa dan juga Daud, adiknya Dhanraj, anak buah Sadhubai, menembaki mereka dengan membabi buta. Daud tewas karena melindungi kakaknya dari hantaman peluru. Batsa mengetahui jika serangan itu merupakan serangan gabungan antara anak buah Victor dengan anak buah Sadhubai. Dan dirinya lah yang sebenarnya menjadi target dari penyerangan tersebut. Ayahnya Batsa, Dhanraj, sangat kecewa karena Sadhubai ingin membunuhnya. Padahal dia sudah 20 tahun bekerja untuk Sadhubai. Victor, Sadhubai, dan semua orang yang terlibat dalam kematian adikku juga harus mati. Tegas Dhanraj kepada Batsa. Batsa lalu bergerak untuk memenuhi keinginan ayahnya. Dia dengan gercep langsung menyerang Victor dan berhasil menghabisinya. Victor dihabisi dengan sangat mudah. Semua anak buah Victor yang berhasil selamat diberikan dua pilihan oleh Batsa. Tunduk sebagai anak buahnya atau mati mengenaskan seperti Victor. Anak buah Victor lalu tunduk kepada Batsa. Setelah selesai mengurus Victor, Batsa lalu menghubungi Sadhubai sambil mengancamnya. Namun Sadhubai tidak takut dengan ancaman tersebut. Dirinya mendapatkan posisi sekarang karena telah menumpahkan banyak darah di jalan. Gangster Malaysia dan gangster Indonesia adalah contoh kecil dari keganasan dan keberingasannya, ujar Sadhubai dengan sangat sombongnya. Namun bahasa jauh lebih sombong lagi. Dia mengatakan akan menghancurkan kejayaan Sadhubai dan mengambil alih posisinya. Ini adalah eraku, sudah waktunya orang-orang tua sepertimu menyingkir. Kakak Victor, Crazy Robert, yang mengetahui kematian adiknya itu tentu saja berniat untuk membalas dendam. Dia dengan senang hati bekerja sama dengan Victor untuk menghabisi Batsa. Sadhubai memang brengsek. Meski sedang berada di Hong Kong, dia tetap ingin menghancurkan negaranya sendiri. Dia akan mengirim bahan peledak melalui jalur laut. Tapi ternyata rencana Sadhubai itu sudah diendus oleh kepolisian India. Satu peloton polisi India lalu dikirimkan ke Hong Kong di bawah komando DIG Balram. Polisi India tiba-tiba melakukan penyergapan. Pada awalnya, penyergapan itu berjalan dengan sangat mulus. Namun penyergapan berubah menjadi bencana ketika Adi, seorang polisi India, menjalankan tugas aslinya. Adi dengan kejam menghabisi satu persatu rekan polisinya itu. Dia lalu menghabisi DIG Balram, atasannya sendiri. Usut punya usut, ternyata Adi bekerja di bawah perintahnya Sadhubai.
Sadubai mengatakan kepada Adi jika kasus ini harus dilimpahkan kepada Batsa sebagai pelaku utama. Untuk meyakinkan media dan masyarakat India, Adi lalu menembak tangannya sendiri. Dia lalu menyampaikan kepada media jika Batsa lah yang menghabisi semua rekan-rekan polisi India. Di sisi lain, Crazy Robert kini memulai aksinya. Dia menculik Dhanraj, ayahnya Batsa. Batsa lalu datang untuk menyelamatkan ayahnya. Namun sayang, anak buah Robert berhasil menggaploknya dari belakang, yang kemudian membuat Batsa pingsan. Tidak sadarkan diri, Batsa lalu diikat dengan sebuah rantai. Namun keganasan Batsa berhasil membuatnya merusak rantai itu dan menyelamatkan Dhanraj, ayah tercintanya. Itulah adegan di awal film yang kita lihat tadi. Ternyata alur cerita film ini benar-benar tidak dapat ditebak oleh kita yang menontonnya ya guys. Beberapa waktu kemudian, Batsa bertemu dengan petinggi polisi yaitu IG Ramachandra. Ternyata, Batsa adalah seorang polisi yang bekerja untuk kepolisian India. Dia adalah polisi biasa yang sedang menjalankan misi rahasia. Misi rahasia itu adalah perintah dari IG Ramachandra yang meminta Batsa untuk masuk ke dalam dunia gangster demi memburu Sadubai. Pak, saya telah memburu banyak gangster di berbagai negara. Namun berita penyampaian bahwa saya adalah pengkhianat yang memburu di IG Balram. Bukan saya pelakunya, Pak. Adi adalah pelakunya. Dia adalah polisi pengkhianat, ujar Batsa kepada Ramachandra. Usut punya usut, ternyata Adi adalah tunangan Janaki. Diketahui mereka akan menikah sebentar lagi. Janaki adalah keponakannya Ramachandra. Masalahnya adalah hubungan Ramachandra dengan ayah Janaki, Komisaris Jaya Krishna, tidaklah akur. Untuk bisa menghabisi Sadubai harus melalui Adi, dan untuk bisa mengorek informasi dari Adi maka harus mendekati Janaki. Itulah alasan mengapa Batsa jauh-jauh pergi ke Milan, Italia, hanya untuk mendekati Janaki. Kembali ke masa saat ini, Janaki akan segera pergi ke India untuk menikah dengan Adi. Namun Janaki sebenarnya menolak hal tersebut. Di hatinya dia hanya mencintai Batsa alias Ramarao seorang. Dan Batsa ternyata juga jatuh cinta dengan Janaki. Singkat cerita, acara pernikahan Adi dengan Janaki akan segera digelar. Batsa juga sudah sampai ke rumah ibunya yang ada di India. Ibu Batsa adalah seorang EO alias Event Organization. Batsa meminta kepada ibunya untuk merambah ke dunia bisnis wedding organizer. Berkat desakan anaknya tersebut, ibu Batsa kemudian menyetujui permintaannya. Batsa kini mulai bergerak. Dia menargetkan agar ibunya bisa mendapatkan kontrak menjadi WO di pernikahannya Janaki. Ayah Janaki, Jaya Krishna, benar-benar selektif dalam memilih WO pernikahan anaknya. Dia memanggil Ramarao yang sebenarnya memang nama aslinya dari Batsa. Jaya Krishna mengetes Batsa untuk melakukan korupsi. Namun Batsa yang sudah mengetahui hal itu lalu berpura-pura marah dan mengatakan bahwa dia sangat membenci korupsi. Berkat aktingnya itu, Batsa berhasil meraih hati Komisaris Jaya Krishna. Komisaris lalu menyerahkan urusan WO kepada Batsa. Tujuan Batsa yang sebenarnya adalah untuk membuka kedok busuk dari Adi saat acara pernikahan nanti. Sehingga dia akan tampil sebagai pahlawan yang akan membuat Komisaris kagum pada dirinya. Hingga pada akhirnya hal itu akan memudahkan Batsa untuk menikah dengan Janaki. Agar misinya sukses, Batsa memerlukan kambing hitam dalam rencananya nanti. Adik ipar Komisaris Jaya Krishna, yaitu Inspektur Padmanabha, adalah orang yang paling cocok menjadi kambing hitam itu. Padmanabha selalu mendambakan dirinya menjadi seorang pahlawan. Batsa lalu memanfaatkannya. Dia menunjukkan sebuah kursi yang katanya bisa menjadikan mimpi Padmanabha menjadi kenyataan. Pak, jika kamu bermimpi di kursi ini, maka kursi ini akan mengabulkan mimpimu itu, Pak, ujar Batsa. Padmanabha jadi sangat bersemangat. Dia lalu duduk dan bermimpi di kursi itu. Setelah bangun tidur, dia percaya jika semua kehidupan yang dialami saat ini hanyalah sebuah mimpi. Dia bertingkah dengan semaunya, bahkan kakak iparnya Komisaris Jaya Krishna juga berani ditentang olehnya. Departemen berikutnya, Nabha dibodohi untuk menjadi Batsa dalam mimpinya. Nabha lalu menyampaikan kepada media bahwa Sadubai telah menyiapkan rencana serangan bom pada acara KTT nanti di Hyderabad. Motifnya hanyalah untuk mencari uang. Sadubai akan mendapatkan banyak uang jika perekonomian India hancur. Sadubai telah mengutus Crazy Robert dan anak buahnya untuk menggeledah bom sesuai
rencananya. Namun tiba-tiba Naba datang dengan gagah berani, disusul dengan Batsa yang mengenakan kain penutup wajah. Batsa dengan sangat mudah menghajar dan mengalahkan semua orang yang ada di sana. Bom-bom dan bahan peledak lainnya juga berhasil diamankan. Naba dengan percaya diri tampil di depan media, seolah-olah dialah yang menggagalkan rencana Sadubai. Sadubai yang mengetahui hal itu murka dan akan terbang ke India. Sadubai lalu menyiksa seorang informan polisi bernama Kesava. Namun Kesava tak kunjung membuka mulutnya juga. Berbagai siksaan yang telah dilakukan Sadubai tak mampu membuat nyalinya ciut. Kesava tidak takut mati karena dia juga yakin bahwa Sadubai juga pasti akan segera mati. Kesava lalu tewas meninggalkan rasa penasaran kepada Sadubai. Kematian Kesava membuat IG Ramachandra meminta Ramarao alias Batsa untuk lebih berhati-hati. Kematian Kesava pasti akan dijadikan konspirasi seolah-olah Batsa adalah pelakunya. Kau adalah orang yang sangat diincar oleh mereka. Jangan biarkan polisi India tahu jika kamu Ramarao adalah Batsa, ujar IG Ramachandra. Ramarao meyakinkan Ramachandra bahwa saat ini tidak ada yang mengetahui jika Batsa adalah dirinya. Bahkan ibu saya pun tidak tahu pak jika saya adalah Batsa. Ternyata obrolan itu didengar oleh Janaki dan ibunya Rama sendiri. Ibu Rama sangat kecewa karena anaknya itu menjadi seorang kriminal. Dirinya tak menyangka jika Rama malah mengikuti jejak ayahnya. Rama mencoba menjelaskan kepada ibunya bahwa dia melakukan semua ini untuk membalas kematian Sidhu, adiknya yang telah meninggal. Dulu, Sidhu adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh ibu Ramarao. Walaupun dirinya adalah anak asuh, tapi Rama sangat menyayangi Sidhu seperti adik kandungnya sendiri. Mereka hidup dengan sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu berubah ketika sebuah bom meledak dan menewaskan Sidhu. Seketika itu perasaan Ramarao dan ibunya pun menjadi sangat hancur. Polisi lalu mengkonfirmasi jika serangan bom yang meledak itu dilakukan oleh gangster Sadubai. Mendengar nama Sadubai membuat Rama jadi semakin menyesal. Bagaimana tidak selama ini Rama selalu mengacuhkan kekejaman yang dilakukan oleh gangster Sadubai. Hal itu berbanding terbalik dengan Sidhu yang selalu mengkritisi aksi teror Sadubai. Karena aksinya itu puluhan orang telah tewas menjadi korban. Para gangster dan teroris harus segera dibunuh dan dibasmi. Mereka adalah sumber kekacauan di negeri ini, ujar Sidhu. Sejak saat itu, Ramarao terus berusaha untuk menjadi seorang polisi. Dia ingin menangkap dan menghukum Sadubai. Namun pendaftaran dirinya selalu ditolak karena latar belakang dan rats ayahnya sendiri. Hei Rama, tadi kau bilang kau ingin menghukum Sadubai. Apakah kau tahu jika 20 tahun terakhir ayahmu itu memberlakukan bantuan Sadubai untuk mengembangkan bisnis judinya? Mendengar kata-kata itu kemudian membuat Ramarao menjadi sangat terkejut. Dia tak menyangka jika ayahnya masih hidup, karena selama ini dia mengira bahwa ayahnya telah lama mati. Usut punya usut, ternyata ibunya Rama telah membohongi Rama selama ini. Menurut IG Ramachandra, dan Rats adalah seorang yang jenius yang tidak dia hargai di negerinya sendiri. Dan Rats yang sakit hati lalu direkrut oleh Sadubai ke dalam kelompoknya. Dan Rats lalu mengajak ibu Rama untuk pergi ke luar negeri. Tapi ajakan itu ditolak. Ibumu lalu berbohong jika Dan Rats sudah mati, ujar Ramachandra. IG Ramachandra lalu memberikan tugas khusus kepada Rama. Jika Rama bisa menghancurkan Sadubai, maka Dan Rats akan dibebaskan dari segala kejahatan yang dituduhkannya. Untuk membalaskan kematian Sidhu sang adik, Rama jelas menerima permintaan itu. Kembali lagi ke masa saat ini, Ramachandra menjelaskan kepada ibunya Rama, jika saat ini Rama alias Batsa berperan besar dalam menyelamatkan warga India dari serangan bom. Ayah Rama dan Rats yang sudah berpisah dari Sadubai lalu terbang ke India untuk mendatangi istrinya. Mereka berdua lalu baikan dan saling memeluk satu sama lain. Tidak hanya menyelamatkan banyak nyawa, Ramarao juga berhasil menyatukan kembali hubungan orang tuanya. Janaki jadi semakin mencintai Rama. Ramarao berjanji akan segera membongkar kebusukan Adi, sehingga pernikahan akan segera dibatalkan. Singkat cerita, kini tinggal beberapa jam lagi menuju waktu pernikahan. Adi dan ayahnya juga sudah tiba di sana. Untuk mendapatkan Batsa, Adi akan mencoba mengorek informasi dari Naba. Dia sengaja menuangkan minuman keras ke dalam sirup yang akan diminum Naba, berharap Naba mabuk dan mengatakan semuanya.
kelicikan Adi ternyata direkam oleh anak buahnya Batsa. Usut punya usut, ternyata sirup itu tidak hanya diminum oleh Naba, tapi juga diminum oleh semua keluarga Jaya Krishna. Mereka yang mabuk menari-nari di atas panggung yang kemudian membuat Komisaris Jaya Krishna merasa malu. Komisaris lalu memarahi semua keluarganya tersebut. Tapi tak lama kemudian anak buah Batsa datang dan menunjukkan rekaman video jika Adi adalah dalang utamanya. Adi yang terpojok dengan kesal menampar Naba sebagai pelampiasannya. Namun hal itu dilihat oleh Komisaris Jaya Krishna. Komisaris meminta Adi untuk meminta maaf kepada Naba, namun Adi emoh melakukannya. Hal itu kemudian membuat Komisaris Jaya Krishna jadi semakin murka. Dengan amarahnya itu, dia lalu membatalkan acara pernikahan Janaki dengan Adi. Misi Batsa pun kemudian sukses dijalani. Batalnya pernikahan itu kemudian membuat Adi jadi semakin gila. Dia tanpa takut memukul dan menculik IG Ramachandra yang merupakan atasannya sendiri. Ramachandra lalu diserahkan pada Sadubai. Semua orang itu tercengang saat IG Ramachandra mengungkap kehebatan Batsa dalam membuat sebuah rencana. Adanya kursi mesin impian yang membodohi Naba, datangnya Sadubai ke India, dan masih banyak lagi. Semua itu adalah bagian dari rencana Batsa. Sadubai yang merasa nyawanya terancam, hendak pergi dari India menggunakan helikopter. Namun sesampainya di sana ternyata Batsa sudah menunggunya. Rama Rao lalu diiming-imingi sebuah kekayaan Sadubai jika membiarkannya pergi. Namun Rama Rao tentu menolaknya. Tidak ada yang bisa membeli keadilan dari ente Rama Rao. Kehebatan Rama Rao benar-benar di luar nurul. Hentakan kakinya saja membuat mobil-mobil Sadubai meledak. Dalam waktu yang singkat, dia juga berhasil mengalahkan semua gangster Sadubai dan menyelamatkan IG Ramachandra. Si polisi pengkhianat juga berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Ini giliran Sadubai yang berhadapan dengan ente Rama Rao. Di hadapannya, Sadubai tak lebih dari seekor kerucu-kerucu belaka. Namamu mungkin ditakuti di dunia gangster Asia, tapi di mataku, namamu hanya sekedar tulisan saja. Sadubai lalu dipukul dan dihajar dengan sangat beringas. Dia dibunuh dengan cara yang sangat brutal. Begitu pula dengan Crazy Robert yang tewas karena ditembak tepat di kepalanya. Kini semua penjahat berhasil dikalahkan. Akhirnya, Rama Rao juga kemudian menikah dengan Janaki dan dia juga menjadi seorang polisi kebanggaan India. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.